Oke, sudah live ya. Saya cek dulu. Tes 1 2 3. Oke, masuk. Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, wow, NASA luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali pada hari apa ini ya? Oh ya hari Jumat ya. Hari Jumat yang sangat luar biasa. Kita bisa dipertemukan kembali sama Allah bersama rekan-rekan semuanya, mitra NASA yang luar biasa dimanapun Anda berada dalam acara live streaming ya spesial edisi ya. Mungkin mohon maaf ya sebelumnya kok Mas Muji bisa sekarang yang ngisi ya. Harusnya malam ini Mbak Dewi Arista yang mau mengisi, akan tapi kebetulan beliaunya lagi tidak enak badan. Jadi mau tidak mau saya harus mengganti ya. Tapi alhamdulillah mungkin ini ya, mungkin sudah ya emang apa ya, emang jalannya sudah mungkin ya. Jadi tidak usah perlu disesali. So must go on. Oke. Malam ini kita sangat spesial, materinya spesial yaitu tentang marketing langit. Kebetulan ya, insya Allah minggu depan kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Alhamdulillah luar biasa. Ini sangat luar biasa, momen-momen yang sangat luar biasa, bulan yang kita tunggu-tunggu. Eh, Bisa disebut juga bulan bulan ibadah ya, bulan penuh rahmat, bulan apa ya? Pelim, kelipatan ya, pahalanya dilipat-lipat gandakan sangat luar biasa, dan ini momentum yang harus kita kejar di bulan Ramadan ini. Nah, malam ini saya akan mengupas sedikit ya, tidak bermaksud untuk menggurui ataupun apapun itulah ya, tapi mencoba membuka sisi lain ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, atau mungkin teman-teman juga belum ada yang tahu, atau mungkin sudah tahu tapi kok nggak ngeh ya. Makanya ini akan saya buka di malam ini ya. Kita materinya yaitu temanya yaitu sukses di bisnis dengan marketing langit ya. Oke, silakan teman-teman absen dulu ya. Ini saya persiapkan dulu materinya. Saya akan mulai, nggak usah lama-lama ya, 2 menit lagi ya, 2 menit ya, biar cepat kelar karena mungkin agak panjang ini ya. Jadi butuh waktu yang agak panjang, tapi saya usahakan untuk dipercepat agar teman-teman juga tidak terlalu larut malam. Kemudian juga bisa mencerna apa yang kami utarakan ya. Silakan absen dulu, colek temennya semuanya ya. Dicolek biar sama-sama bisa nonton live, karena memang kalau pas live itu enak banget loh ya, timbang nanti pas nontonnya nggak live ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang jauh ya, ya mungkin sinyalnya ya enggak apa-apa ya, nanti bisa ditonton ulang. Silakan absensi, kemudian colek seluruh mitranya, kita belajar bersama malam ini. Ya, bisa. 2 menit ya, kita mulai ya. Dicolek semua mitranya. Oke, sebentar ya. Oke, saya mulai. Halo adik Atar. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya mulai aja ya. Tadi sudah salam ya. Malam ini kita akan mencoba
kupas dari sisi lain ya, yaitu tentang marketing langit. Mungkin teman-teman sudah banyak ya yang apa yang tahu ya, atau mungkin ada juga masih masih bingung apa sih marketing langit, masih bertanya-tanya apa sih marketing langit. Ya padahal sebenarnya marketing langit ya sesuatu yang sudah teman-teman jalankan ya dari dulu mungkin ya, cuma mungkin belum ngeh istilah yang kerennya lah ya. Ya, jadi malam ini akan saya kupas sedikit demi sedikit agar teman-teman paham. Oke, kita coba ini. Nah, sebenarnya apa sih marketing langit? Marketing langit ini bisa kita ibaratkan ini cara kita mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik, Sang Pencipta alam semesta ini, Sang Pemberi rezeki pada seluruh makhluknya tanpa memandang ya siapapun itu ya, baik dia itu beriman atau tidak beriman, beragama atau tidak beragama, yang penting dia makhluk hidup, Allah kasih rezeki. Ya, yang mana rezeki itu sebenarnya untuk memudahkan dia. Entah itu manusia, entah tumbuhan, hewan, ataupun makhluk hidup yang ada di seluruh semesta. Nah, ini yang luar biasanya. Ya. Nah, cuma kebetulan ya, atau yang kita sebagai orang beriman wajib lah ya, wajib meyakini soal soal konsep seperti ini ya. Kan tapi Allah tidak memilih-milih ya. Siapapun itu selama dia hambanya, selama dia itu makhluknya, semua dikasih rezeki. Jangankan makhluk hidup seperti manusia, binatang kecil pun dikasih rezeki. Contohnya seperti cicak. Ya, cicak itu tahu kan makanannya apa? Ya, nyamuk. Cicak tidak bisa terbang, nyamuk terbang. Cicak hanya bisa merayap di tembok. Akan tapi dia tidak mengeluh, ya, rezeki dia uh, sudah berpasrah diri sama Allah. Rezekinya dia pasti akan diberi rezeki, pasti dia akan tidak akan kelaparan karena itu sudah nasnya Allah ya. Jadi marketing langit kurang lebih seperti ini ya. Atau bisa juga dikatakan itu marketing langit itu suatu usaha-usaha ya yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan selain ilmu-ilmu dunia ya, misalnya kayak ilmu marketing ya, mungkin cara jualan, cara menggunakan aplikasi, cara promosi, atau apapun itulah ya. Ya, mungkin dengan cara sekolah, ikut seminar ya, konsultasi dan sebagainya. Jadi cara-cara seperti itu ya. Nah, kayak ini contohnya. Kecuali ya ini ya yang tidak disarankan ya pakai cara apa? Perdukunan. Nah, ini jangan ya, tidak boleh. Ini syirik, nah, kan dosa besar itu bahaya ya. Kalau kalau yang lain boleh lah ya. Oke, minta ambil anu dulu. Oke, saya sambil mendengarkan dari teman-teman biar nggak salah komunikasi. Nah, akan tapi gini, banyak orang menyepelekan lah ya, soal marketing langit ini ya. Kebanyakan mungkin sebagian dari kita ya, mungkin lebih banyak sih memikirkan urusan marketing dunia ketimbang marketing langit. Pasti iya. Nah, dan saya pernah mengalaminya ya. Tahu marketing langit akan tapi lebih banyak fokus pada marketing dunia. Ya. Tidak seimbang ya. Lebih banyak marketing dunia ketimbang marketing langit. Apakah yang terjadi? Ya, banyak. Banyak fenomena yang terjadi banyak pada diri kami sendiri pun ya, mungkin soal soal mungkin laris manis, dagangannya ya atau jualannya, akan tapi banyak hal yang kita peroleh walaupun laris ada ya, ada aja ya sesuatu yang mengganjal, ada aja sesuatu mungkin musibah dan sebagainya. Nah, ini mungkin dampaknya atau juga mungkin orang terlalu mungkin orang seperti orang yang nggak tidak beriman ya, mereka cenderung lebih banyak memikirkan marketing dunia. Di satu sisi mereka sukses, akan tapi kita nggak tahu balasan di kemudian harinya. Nah, dan itu pasti kita seperti itu ya, sebagian besar dari kita ya, karena memang kita makhluk hidup yang namanya manusia itu tempatnya salah, lupa, hilaf ya, dan tidak fokus ya. Kadang kita itu juga sadar, kadang kita itu hilaf, lupa. Jadi ya ya seperti itulah. Makanya kali ini malam ini akan kami berikan sedikit agar teman-teman dapat pencerahan sedikit lah ya soal marketing langit. Coba sekarang teman-teman bisa renungkan nggak? Sebenarnya kita itu
bisnis ya atau usaha saat ini, sebenarnya kita tuh hanya mengejar sesuatu yang ada di dunia ini, apa juga plusnya untuk akhirat ya. Kalau saya pribadi sebagai seorang muslim, tentunya kalau ingin berbisnis ya, yang kebetulan sekarang kita melakukan bisnis NASA ya tidak munafik kita mengejar urusan dunia ya, seperti penghasilan, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen punya ini, pengen punya itu ya. Kan tapi alhamdulillah di NASA kita diingatkan terus itu urusan dunia, tapi jangan lupa urusan akhiratnya. Karena jangan sampai kita itu terus menerus urusan dunia yang kita kejar tapi lupa sama akhiratnya. Kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, pertanyaannya kembali lagi, teman-teman saat ini apakah fokusnya, prospeknya hanya sekedar mengejar urusan dunia saja? Apakah bisnisnya, bisnis nasanya, usahanya tidak semata-mata mengejar dunia saja, tapi juga mengejar akhiratnya? Nah, ini kita sama-sama introspeksi ya, sama-sama introspeksi karena manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, kita saling introspeksi, saling evaluasi, saling mengingatkan. Alhamdulillah ya, di grup WA maupun Facebook kita saling mengingatkan ya, saling tegur sapa, saling evaluasi dan sebagainya. Ini luar biasanya di grup NASA seperti ini ya. Jadi pertahankan. Nah, tapi kembali lagi kita evaluasi lagi diri kita sendiri. Kita masih di taraf apa? Apakah masih tarafnya berbisnis ini hanya mengejar urusan dunia, atau sudah tarafnya ya dunia ya juga akhiratnya? Nah, ini yang poin yang terpenting itu. Nah, ini saya kasih contoh. Ketika teman-teman ya, nggak hanya teman-teman juga ya, semua manusia ya yang ketika dia menjalankan bisnisnya, akan tapi dia hanya fokus mengejar urusan dunia saja. Nah, mungkin bisa jadi hal-hal seperti ini yang akan dialaminya. Contohnya ya, kalau closingnya sedikit marah-marah. Wah, ini perlu diwaspadai. Apakah Anda termasuk? Wah, apa ya? Closing sedikit marah-marah. Wah, ini sudah capek promosi sana sini. Ya, sini ditolak, ini hanya closingnya sedikit dan sebagainya. Nah, ini bisa saja terjadi loh ya. Karena kalau memang fokusnya, orientasinya kita hanya mengejar untung semata ya, mengejar pokoknya penghasilan cuma hanya urusan dunia saja ya, biasanya ya seperti ini ya. Kalau beda ya sama orang yang dia paham secara dunia terus juga paham secara urusan yang ke depannya, urusan akhiratnya, saya kira tidak akan terjadi yang seperti ini karena dia tahu posisinya sang pemberi rezeki Allah itu maha adil. Ya, kalau kita usahanya maksimal, insya Allah hasilnya akan maksimal. Kalau usahanya ya biasa-biasa aja, ya biasanya hasilnya ya juga biasa-biasa saja. Atau juga berbisnis ya, jualan produk NASA yang dipikirkan hanya yang penting untung banyak, untung tok. Tapi tidak memperdulikan masalah produknya ini manfaatnya pas apa enggak sama si konsumen ya kan. Kemudian apakah ini sudah sesuai dan sebagainya. Kita nggak mau tahu. Nah, ini bahaya. Ya, cuma fokusnya yang penting untung nggak memperdulikan kesesuaian produk yang kita tawarkan dengan konsumen kita. Nah, ini perlu diwaspadai ya, teman-teman. Nah, apalagi ini seneng marah-marah kalau di PHP konsumen. Wah, ini bahaya banget ini ya. Nah, jadi perlu kita apa namanya? Perlu kita evaluasi kembali juga. Ingat ya, media sosial ya. Kalau kita punya masalah, uring-uringan tidak usah marah-marah di media sosial. Walaupun kita di PHP-in oleh customer kita. Nah, atau juga mungkin kita maksa-maksa konsumen, ayo segera transfer, ayo cepat gini nanti gini. Wah, ini juga nggak baik juga ya. Karena kembali lagi kita itu bisnis suka sama suka, bisnis dengan penawaran yang baik, insya Allah apa yang kita tawarkan dengan baik, insya Allah closingnya juga akan baik
ya. Biasanya kalau yang suka maksa-maksa seperti ini, biasanya itu ya mungkin promosinya ya terlalu brutal. Dia itu mikirnya yang penting cepat laku dan sebagainya. Dia lupa akan cara marketing yang baik, cara-cara berkomunikasi yang baik sehingga terjadinya closing. Nah, ini mungkin lupa ya. Ya, maklum saja mungkin manusia juga ya. Atau jengkel pada apa yang nggak bisa bimbing. Wah, ini sering ya. Mungkin teman-teman juga ngalamin juga ya. Jengkel pada apa yang nggak bisa bimbing. Nah, ini perlu perlu saya garis bawahi dulu, perlu saya luruskan dulu. Ingat teman-teman, bisnis jasa itu adalah bisnis kita sendiri, bisnis masing-masing. Upline hanya perantara teman-teman. Upline hanya tempat apa mediator lah ya, perantara teman-teman. Ketika teman-teman punya upline mungkin yang nggak bisa bimbing, jangan khawatir karena di NASA itu upline-nya teman-teman banyak. Ketika di upline langsung mungkin kurang puas teman-teman bisa konsultasi pada upline di atasnya lagi dan seterusnya. Insya Allah akan banyak yang membantu. Jadi tidak usah jengkel, tidak usah uring-uringan karena ini bisnisnya teman-teman sendiri. Kalau pengen maju, teman-teman harus maju sendiri. Tidak usah jagain upline. Upline itu hanya perantara saja. Kalau ingin sukses, teman-teman harus bergerak sendiri. Bagaimana caranya? Ya konsultasi sama upline. Ketika upline-nya mungkin nggak bisa bimbing, atau upline-nya mungkin nggak aktif, atau upline-nya mungkin kurang puas atas jawaban si upline, teman-teman bisa konsultasi kepada upline yang sejalur ya di atasnya upline-nya teman-teman. Nah, terus seperti itu tidak apa-apa ya. Timbang jengkel nanti tambah bikin jadi penyakit. Atau juga jengkel pada member yang nggak aktif. Nah, ini biasanya upline atau distributor yang punya member tapi nggak aktif. Nah, saran saya nggak usah jengkel ya, karena kembali lagi ini bisnis sendiri, bisnis bisnis apa ya, bisnis kita nggak maksa-maksa. Kalau ingin sukses kan, yang pingin sukses kan bukan upline-nya teman-teman atau bukan membernya teman-teman sendiri yang pingin sukses. Makanya caranya bagaimana? Ya sudah, ketika punya member yang mungkin kurang aktif, ya dikasih tahu aja, diinformasikan, dibimbing ya semaksimal mungkin. Ya, ketika insya Allah suatu saat mereka akan aktif. Dan jangan lupa didoakan, karena doa itu senjatanya paling utama ya. Atau teman-teman ada obsesi pengen cepat kaya ya, pengen cepat sukses dalam waktu singkat ya. Wis pokoknya aku pengen cepat sukses di NASA, pengen penghasilan banyak, wis nggak ngerti mbuh piye carane, diterobos semua ya. Urusan entah itu bener nggak bener, halal atau haram tidak diperdulikan. Nah, ini bahaya juga ya. Ingat, bisnis NASA itu ini bisnis jangka panjang, tidak instan ya. Kalau memang pengen cepat penghasilannya cepat gede waktu awal daftar, ya saran saya jualannya harus diperbanyak ya. Kalau pengen sukses di jangka masa mendatang, jangka panjang, maka teman-teman selain jualannya yang banyak, juga bangunlah jaringan, perbanyaknya reseller ya, karena suatu saat ya namanya jualan itu kadang laris kadang sepi. Akan tapi ketika teman-teman di saat jaya-jayanya laris, jangan lupa bangun jaringan. Nah, ketika nanti suatu saat mungkin jualnya sepi, nah jaringannya sudah berkembang, kita akan dapat namanya rapat bulanan yang besar atau passive income. Nah, ini yang perlu dipelajari. Nah, ketika mungkin ya kalau kita berbisnis ini hanya obsesinya, orientasinya hanya pada uang aja atau urusan dunia aja, keinginan ini itu aja, nanti ini yang akan terjadi ya. Dan ini pernah saya alami juga. Sebanyak apapun Anda punya harta, punya duit, maka tidak akan pernah merasa cukup. Tidak akan pernah merasa cukup. Meskipun duitnya banyak, ada aja yang kurang ya. Mungkin duitnya banyak habis untuk ini, untuk itu ya, beli ini, beli itu, kurang terus. Padahal kalau menurut perhitungan ini sudah sangat lebih-lebih. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Ketika teman-teman merasa ya, ini sama-sama introspeksi diri sendiri ya. Ketika mungkin teman-teman merasa seharusnya aku duitnya banyak loh, tapi kok kurang-kurang. Nah, ini mungkin berkahnya mungkin ya belum ada, atau berkahnya masih kurang ya. Nah, perlu diwaspadai juga.
Ketika teman-teman sudah punya banyak duit tapi kok terus merasa kurang. Nah, ini dampaknya ya. Atau juga duitnya sudah banyak banget, wis tidak terhitung, mungkin penghasilannya puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Akan tapi terus mengalami kegelisahan hidupnya ya. Nggak bisa tidur ya, sering was-was, takut nanti rumahnya mungkin ada apa-apa, takut nanti gini itu dan sebagainya. Ketika ini terus bergejolak seperti itu, walaupun dia orang kaya banyak duitnya, seolah-olah hidup ini nggak ada artinya. Karena apa? Dihantui rasa was-was, ya, rasa gelisah, walaupun dia punya banyak duit. Ya, itu ini salah satu dampaknya ketika kita hanya fokus urusan dunia saja atau duit aja yang dipikirin, ya. Nah, atau juga merasa kita semakin jauh ya dari pertolongan Allah ya. Ada aja ketika kita ngalamin sesuatu hal ya, mungkin dalam bentuk kejadian ya yang tak terduga, kita itu kena imbasnya ya. Mungkin bisa dikatakan kita kena musibah, sering kena musibah ya. Mungkin kecelakaan atau mungkin jatuh atau apapun itulah ya. Ya, sering kena gitu. Nah, ini perlu diwaspadai juga, perlu introspeksi juga ya. Kenapa sih kok, atau bahasa kasarnya apes lah ya, kok sering apes banget laku ini. Nah, ini perlu dievaluasi lagi. Ada apa sih sebenarnya kok sering apes aja? Entah di pekerjaan, entah mungkin yang masih sekolah, entah di rumah dan sebagainya. Nah, ini perlu juga ya. Nah, atau Anda semakin jauh dari apa yang diperintahkan Allah sama Rasulnya ya. Mungkin mungkin apa namanya? Sering lalai dalam ibadahnya, sering lalai pada urusan keluarganya, sering lalai pada orang tua dan sebagainya. Ini dampak-dampaknya. Nah, apalagi kalau sudah urusan dunia ya, kemudian dalam berbisnis pun sudah mengabaikan ini urusan halal atau haramnya. Wah, ini sangat bahaya banget yang ini. Ini yang poin yang sangat bahaya tentang halal haramnya. Nah, ini sangat-sangat benar-benar kita menjaga teman-teman ya. Semoga apa yang kita lakukan di bisnis ini benar-benar halalan toiban ya. Kita berusaha yang terbaik, ikhtiar yang semaksimal mungkin agar bisnis asa itu semakin halal, semakin baik, toiban bagi kita, bagi keluarga kita dan bagi mitra-mitra kita. Amin ya robbal alamin. Ya, jangan sampai bisnis yang baik ini kemudian kita nodai dengan cara-cara yang kurang baik, maka nanti hasilnya juga kurang baik juga, ya. Dan kalau orang yang sudah mengabaikan urusan halal dan haram, soal urusan apapun itu, nanti banyak kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi dan luar biasa. Sampai-sampai mungkin juga sering apes atau banyak kejadian musibah menimpa dirinya sehingga dia sampai berucap gini, cari uang yang haram aja susah apalagi yang halal. Nah, sampai orang berpikir seperti itu. Ini bahaya banget. Doktrin berbahaya. Ya. Jangan sampai punya pikiran, punya mindset cari uang haram aja susah apalagi yang halal. Nah, ini yang bahayanya. Ya. Ini yang bahaya. Makanya teman-teman kita saling mengingatkan, jalankan bisnis yang baik dengan cara yang benar ya. Insya Allah hasilnya pun juga insya Allah akan baik juga. Untuk kita pribadi, untuk keluarga kita, ya, untuk orang lain, insya Allah akan halalan toyiban. Nah, ketika teman-teman sudah masuk ke jalur seperti itu, ini akan banyak mengalami dampak-dampak yang luar biasa. Misalnya nih ya, kalau keseringan kita mengabaikan urusan halal haramnya, keseringan kita melalaikan urusan akhirat ya, kewajiban kita sama Allah ya dan sebagainya, apa yang akan terjadi? Bisa saja mungkin keluarga kita berantakan ya, bisa saja juga mungkin anak-anak kita nggak mau nurut sama orang tua juga. Nah, ini mungkin salah satu faktor juga. Bisa juga ya, oh, sebentar ya.
Bisa juga mungkin suasana di rumah kita itu kayak ndak menyenangkan, ndak apa ya, bukan baiti janati ya. Kalau baiti janati kan rumah itu suasananya menyenangkan, adem, ayem ya kan. Tapi kalau yang seperti ini berbeda. Rumah itu rasanya kayak apa? Tidak ada ketenangan ya. Seperti neraka ya. Saking 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 nggak tenangnya ya. Atau juga eh, ketika teman-teman itu mencari sesuatu kesenangan, bukan bukan senang yang didapat, tapi malah gelisah, malah sesuatu yang sangat menjengkelkan yang didapat. Nah, ini bisa saja terjadi seperti ini, dan banyak kejadian seperti ini ya. Lihat tuh, tengok saja contohnya. Mungkin kayak pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Oke, mungkin di suatu singkat hidup mapan mewah dan sebagainya, tapi banyak kejadian ya. Kemudian di akhir-akhir jabatannya ataupun di tengah-tengah perjalanannya keluarga berantakan, anak mungkin kena narkoba, ya, kemudian masuk penjara dan sebagainya. Itu salah satu contoh, salah satu faktornya juga ya. Nah, jika mungkin teman-teman ini mohon maaf tidak menggurui tapi saling mengingatkan, mengevaluasi. Jika mungkin kita kondisi seperti itu, ya evaluasi kembali, mungkin kita segera bertobat, kita segera introspeksi diri, ya mungkin ada yang salah dengan kita. Nah, makanya kita luruskan niatnya kita ya, kalau dalam bisnis ya, di NASA ini kita niatkan luruskan niat kita dulu dalam berbisnis ya. Mungkin kita pernah mengalami seperti itu ya. Masa kelam lalu kita seperti apa? Ya sudah, tidak usah disesali. Itu anggap sebagai pelajaran yang sangat-sangat berharga. Ya, kedepannya kita harus berubah. Nah, di NASA ini mari kita sama-sama mengevaluasi, sama-sama kita berapa ya, saling mengingatkan, kita berubah. Ya, apa caranya bisnis NASA ini kita bisa jalankan dengan baik dan benar, lurusan niat kita ya. Kita di niat NASA ini ya, berbisnis dengan mencari ridha Allah, bisnis sebagai ibadah, bisnis untuk membantu orang lain. Ya, insya Allah dengan seperti itu kita akan terbantu, kita juga akan dapat suksesnya juga. Kenapa? Sebenarnya bisnis itu bukan masalah untung atau rugi, tapi sebenarnya masalah surga dan neraka. Ini ngeri banget mas ya. Sebenarnya nggak ngeri amat sih ya, enggak juga. Ya emang seperti itu. Apapun yang kita lakukan ketika selama kita jalankan itu baik, tidak melanggar aturan agama, aturan hukum dan sebagainya, insya Allah akan mendapatkan sebuah kebaikan pula. Akan tapi ketika kita jalankan bisnis itu dengan cara yang tidak baik, ya paling tidak kita dapatkan keburukan juga. Makanya bisnis itu sebenarnya bukan masalah untung atau rugi, tapi masalah surga dan neraka. Kalau ingin masuk surga ya buatlah berbaik. Kalau ingin masuk neraka ya kebalikannya. Ya. Makanya pernah saya singgung, pernah saya buat materi di home sharing. Bisnis NASA itu bisnis multi level pahala. Ketika kita memberikan yang terbaik, ya, yang baik, cara yang baik pada mitra kita, ya, entah itu marketing dunia atau marketing langit dan sebagainya, dan positif, ketika mereka jalankan, maka ada pahala kebaikan yang kita terima. Ini ibaratnya amal jariah berupa ilmu yang bermanfaat. Itu salah satunya. Atau ketika kita punya harta yang berlebih, maka kita bisa sedekah, zakat, dan sebagainya yang bermanfaat bagi orang lain. Maka itu juga dapat menjadi jariah kita. Dan tidak akan terputus amal itu. Walaupun kita nanti suatu saat sudah mati. Nah, ada dua faktor, ada dua akibat ketika orang itu berbisnis. Yang pertama, bisnis itu ketika dia jalankan, ya, bisa mengakibatkan orang yang tadinya mungkin susah, orang yang tadinya itu miskin, orang yang tadinya itu minus, bisa menjadi sangat kaya raya berkat menjalankan bisnis tersebut. Nah, ini normalnya, kondisi normal seperti itu. Ketika orang belajar bisnis, orang itu menjalankan bisnis, ya, akibatnya pastinya tentunya dia akan sangat kaya dong ya, karena bisnis itu kan menguntungkan. Ini kondisi normal. Akan tapi ada juga ketika orang itu berbisnis ya,
mungkin awalnya dia itu orang yang kaya, punya modal banyak dan sebagainya. Malah ketika menjalankan bisnis itu dia menjadi seorang yang sangat-sangat miskin, bahkan bangkrut. Banyak kejadian seperti itu ya. Ya, kita tengok aja para cerita-cerita orang sukses ya. Ada yang dari orang nol ya, kayak Khairul Tanjung, Jack Ma ya, pendiri Amazon dan sebagainya. Mereka memulai dari nol, dari keterbatasan, dari orang-orang yang bukan terpandang, orang-orang bukan kaya, tapi karena keulutan, konsisten, fokus, akhirnya dia menjadi seorang yang sukses dan kaya raya. Atau juga banyak kita lihat mungkin saudara tetangga atau teman dan lain sebagainya. Awalnya dia sangat-sangat kaya, modal nggak ada masalah. Kan tapi mungkin dia nggak benar cara menjalankan bisnis, akhirnya dia bisa jatuh miskin dan bangkrut. Ini dua akibat ketika kita menjalankan bisnis. Anda tinggal pilih yang mana. Mau sukses apa tidak sukses. Jadi bukan masalah berbisnis itu harus punya modal, harus kaya, tidak. Walaupun Anda kondisinya minus bisa aja sukses. Yang penting caranya juga benar. Ya. Jadi masalahnya bukan masalah Anda punya modal, Anda itu kaya, tidak. Yang penting Anda itu punya mindset yang benar cara berbisnis. Mindset yang benar, cara yang benar, kemudian telaten, konsisten, dan fokus, insya Allah akan sukses. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Ya. Ada juga bisnis itu mengakibatkan mungkin ya dulunya dia punya masa lalu yang kelam ya, yang tadinya lalai beribadah, akan tapi setelah ikut bisnis ini, menjalankan bisnis NASA ini, justru malah mendekatkan pada Allah, justru malah rajin ibadah, justru malah rajin menebar kebaikan, berbuat kebaikan. Bilang bunda ya. Dan ini yang kita harapkan seperti ini. Bisnis NASA ini nanti bisa membuat kita kaya raya, bisnis NASA bisa membuat kita ibadahnya lebih jos. Kita malah lebih baik lagi dalam beribadah, lebih banyak lagi berbuat kebaikan. Ini yang kita butuhkan, ini yang kita inginkan. Jangan sampai nanti bisnis NASA itu mengakibatkan ya yang tadinya kita rajin malah nanti lalai. Jangan sampai seperti itu. Makanya teman-teman selalu kita mengingatkan tentang marketing langit yang rutinitas yang seperti ya sedekah subuh, kemudian sholat wajibnya, tahajudnya, sunnahnya dan sebagainya. Hal-hal kecil seperti ini yang kita tularkan agar apa? Ketika suatu saat kita sukses, ya kita tidak akan lalai lagi. Ya. Yang paling bagus lagi, bisnis itu tidak hanya menghasilkan uang saja, tidak hanya keuntungan saja ya, tidak hanya membuat kita kaya raya, tidak hanya membuat kita bisa beli ini itu dan sebagainya, akan tapi bisnis yang baik itu semakin mendekat kita pada Sang Pencipta, pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisnis yang baik. Ayo coba kita cek evaluasi kembali lagi. Ketika teman-teman sebelum bergabung NASA, kondisinya bagaimana? Kemudian setelah bergabung NASA, apa yang teman-teman dapatkan? Apakah lebih baik? Apakah tambah parah? Ketika teman-teman menjalankan bisnis NASA, semakin menjadi orang yang lebih baik dari segi finansial, dari segi ibadah, dari segi komunikasi, bertetangga dan sebagainya, maka bersyukurlah alhamdulillah. Berarti teman-teman mungkin ini jalannya. Akan tapi ketika teman mengalami hal yang kebalikannya ya, mungkin perlu dievaluasi kembali. Mungkin ada cara yang salah, mungkin ada cara yang keliru ya. Tidak ada kata-kata terlambat. Selama kita mau evaluasi, selama kita itu mau berubah, insya Allah akan ada jalannya ya. Nah, sebelum mungkin mempelajari marketing dunia yang sangat seabad banyak ya, alangkah terbaiknya yuk kita belajar kita untuk memperbaiki marketing langitnya ini. Kenapa? Dengan marketing langit ini diharapkan agar kita dapat kemudahan jalannya, kelancarannya untuk percepatan bisnis Anda ya. Baik untuk meningkatkan omset, meningkatkan penghasilan,
mengembangkan jaringan, membantu orang lain yang lebih membantu orang lain ya dan sebagainya. Nah, makanya yuk kita belajar perbaiki dulu marketing langit. Yuk Mas, sebenarnya apa sih hubungannya dengan sukses marketing langit? Kok mesti kok di grup WA ya selalu mengingatkan jangan lupa marketing langitnya, jangan lupa marketing langitnya. Sebenarnya apa sih Mas hubungannya kalau pengen sukses di NASA itu sama marketing langit? Ya banyak lah ya. Nah, cuma banyak yang nggak tahu ya. Dan ini alhamdulillah sudah kami rasakan juga. Dan mungkin sebagian besar teman-teman juga merasakan ya perubahan-perubahan positif yang dirasakan. Dulunya seperti ini, sekarang seperti itu ya. Apa dampaknya dengan sukses kita di NASA? Banyak banget. Coba kita uraikan satu persatu secara detail. Nanti teman-teman apa yang dirasakan dan apa hubungannya sukses di NASA itu dengan marketing langit. Pertanyaannya seperti ini. Kira-kira orang sukses itu kebetulan apa tidak? Apa harus tiba-tiba orang itu sukses? Apakah itu suatu kebetulan? Ya. Kebetulan aja dia sukses, kebetulan aja dia laris manis dagangannya, kebetulan aja dia berkembang, kebetulan aja karena dia anak orang kaya, kebetulan aja dia menemukan mitra-mitra yang luar biasa, kebetulan aja dia dapat apen yang top, kebetulan aja dia jaringannya bagus, kebetulan aja, terus seperti itu. Apakah sukses itu suatu kebetulan? Ya, kan banyak itu orang itu ya anggap aji mumpung. Nah, apakah seperti itu? Kalau pertanyaan apakah seperti itu? Ya mungkin ada yang jawab iya, ada yang enggak ya. Terserah ya. Nanti apakah Anda jawab iya boleh, Anda jawab tidak juga boleh. Ya. Kalau seandainya sukses itu kebetulan ya enak banget ya. Berarti dia mujur banget, hoki banget. Tapi kalau seandainya sukses itu bukan kebetulan, kira-kira apa? Kenapa? Bagaimana? Kalau kebetulan ya nggak bisa dinalar ya nggak bisa dilogikakan ya. Berarti dia termasuk nasibnya mujur banget. Ya. Tapi kalau seandainya dan mungkin juga tidak seandainya ya, kalaupun sukses itu bukan kebetulan, terus apa? Terus bagaimana? Ya. Mengapa kok dia bisa laris? Mengapa kok dia bisa berkembang bisnisnya? Mengapa kok dia bisa punya mitra banyak? Mengapa kok dia bisa cepat sukses? Mengapa kok dia bisa cepat stokis? Mengapa kok dia bisa crown diamond director? Mengapa kok dia bisa closing mitra banyak, closing produk banyak dan sebagainya? Apakah mereka itu kebetulan? Kalau kebetulan ya selesai. Tapi kalau bukan kebetulan, lantas apa yang menyebabkan teman kita atau distributor lain, upline kita, downline kita kok bisa laris manis, bisa berkembang bisnisnya, bisa sukses padahal daftarnya bareng dengan kita. Banyak ya kejadian itu. Atau kita daftarnya duluan, dia daftarnya belakangan, tapi dia lebih cepat sukses. Ada nggak seperti itu? Pasti ada kan ya. Coba cek teman-teman. Ketika daftar di NASA, ada nggak yang sepantaran dengan teman-teman? Ada nggak seangkatan dengan teman-teman? Sekarang kondisinya bagaimana? Apakah kondisinya dia sudah sukses? Apakah belum sukses? Atau apapun itulah. Kalaupun dia sudah cepat suksesnya, kok bisa? Masih bingung? Memang saya buat bingung dulu ya. Kan banyak ya, kayak gitu ya. Sama yang Mbak Lutfi itu juga, kita juga gitu. Ada yang daftarnya bareng, tapi alhamdulillah kita lebih cepat suksesnya ketimbang yang lain. Nah, itu salah satu contohnya ya. Atau juga mungkin dialami juga teman-teman ya. Daftarnya duluan, tapi yang jadi stokis malah downline-nya. Atau daftarnya teman-teman duluan, dia mitranya paling banyak, closingannya lebih banyak. Nih, tak kasih contoh biar jelas contohnya. Ini ada gambar nih.
Orang-orang yang mau naik tembok, mau melewati tembok, ada yang pakai tangga ya, yang sedikit, ada yang banyak, ada yang pakai tangga yang langsung naik. Ada dua orang anak muda, misalnya, saya kasih contoh. Ada dua orang anak muda menjadi mitra bisnis NASA. Keduanya memulai dari awal. Modalnya juga sama, kerja kerasnya sama, hingga cara dan strateginya pun sama. Karena mungkin kebetulan apply-nya juga sama, atau jaringannya sama. Ataupun jaringan dan apply-nya juga berbeda. Akan tetapi si A itu lebih sukses ketimbang si B. Si B tidak sukses. Terus apa yang membedakan? Jawabannya simple. Si A ini telah mengaplikasikan marketing langit, akan tapi si B tidak. Banyak ini kejadian, tidak hanya di bisnis apapun. Kebanyakan orang-orang sukses itu marketing langitnya jos. Salah satu contohnya adalah sedekah. Ya, banyak pebisnis sukses itu karena sedekahnya. Atau dia menjadi donatur. Kalau sedekah ini tidak memandang dia itu beragama atau tidak, dia itu muslim atau tidak. Karena sudah janji Allah kalau dia itu berbuat kebaikan, maka akan dibalas Allah dengan kebaikan pula. Akan tetapi bagi orang yang beriman, maka akan mendapat dua kebaikan. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Terus apa mas artinya sukses kalau begitu? Bingung lagi ya? Apa mas artinya sukses kalau begitu mas? Ini tak kasih tahu. Ini saya mengutip dari Direktur NASA kita, Bapak Insinyur Hana Indra Kusuma. Beliau pernah memberikan kami di seminar motivasi. Gebiar motivasi, maaf ya, gebiar motivasi di Jember. Beliau memberikan kalimat seperti ini. Yang bagus banget tentang definisi sukses. Sukses itu tidak menjadi siapapun. Sukses itu tidak bersaing dengan siapapun. Sukses itu menjadi diri sendiri, bersaing dengan diri sendiri. Jika hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Everything. Definisi sukses. Jadi tidak diukur sukses itu kamu harus kaya sekian, tidak. Kamu itu sukses harus punya banyak mobil, banyak rumah, tidak. Yang penting sukses itu bagimu, ya. Kamu tidak menjadi siapapun. Kamu tidak bersaing dengan siapapun. Kamu jadilah diri sendiri. Bersainglah dengan diri sendiri. Kamu harus lebih baik hari ini. Kamu harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok kamu harus lebih baik dari hari ini. Itu definisi sukses menurut beliaunya. Bisa dicerna ya. Jadi orang-orang yang lebih baik. Orang yang tidak merugi. Kalau di Al-Quran sudah dijelaskan ya. Hari ini itu lebih baik dari hari kemarin. Itu bagus. Tapi kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itu termasuk kita orang-orang yang merugi. Makanya perlu kita evaluasi lagi. Ya, kemarin seperti ini, maka hari ini kita harus baik. Sekarang sudah baik, maka besok harus lebih baik lagi. Nih contohnya nih, sukses dan tidak sukses. Misalnya, menyadari bahwa kegagalan datang dari diri mereka sendiri. Nah, kalau bedanya orang sukses sama orang nggak sukses. Kalau orang sukses itu menyadari kalau gagal itu datangnya dari diri sendiri. Oh, mungkin caraku yang keliru. Oh, mungkin aku kurang begini, bukan, makanya dia mengevaluasi. Berbeda orang-orang yang berpikiran yang belum sukses, ya. Orang mereka selalu menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Oh, ini aku gagal karena aplanku nih. Nggak pinter, aplanku gini. Nah, ini ciri-cirinya seperti itu. Ya. Atau gini, kalau orang sukses, ya, memberikan kritikan dan solusi yang logis atas setiap masalah. Ya, orang sukses gitu, ngeritik atau ngasih komentar atau ngeritik mitranya, ya, apply-nya, gini. Tapi dia juga ngasih solusi. Nah, itu bagus. Ya, ketika membenarkan sesuatu, kasih solusinya. Berbeda dengan orang yang nggak sukses, yang pikirannya nggak apa, message-nya yang keliru. Cuma bisa kritik tapi tidak bisa ngasih solusi. Orang sukses belajar terus-menerus hal baru, ya.
ikut pendidikan, ikut seminar, konsultasi. Berbeda dengan orang yang mindsetnya nggak sukses, sudah merasa tahu, beranggapan tahu. Pokoknya kalau bahasa Jawanya keminter. Nah, hanya selalu saya tekankan ketika kita konsultasi, ketika kita ikut home sharing, seminar NDO, KDI, jadilah gelas yang kosong. Walaupun gelas kita penuh, kosongkan kembali. Kita isi dengan ilmu-ilmu baru lagi. Ya, layaknya padi semakin terisi, dia semakin menunduk. Ya, kalau orang sukses itu mindsetnya sukses berjamaah, saling bantu, saling tolong menolong. Kalau orang pikirannya mindsetnya nggak sukses, dia ingin sukses, ya, suksesnya dengan cara menjatuhkan orang lain. Nah, ini sangat tidak bagus juga dan sebagainya, ya, masih banyak. Pilih yang mana, teman-teman? Kalau saya kasih pilihan, sukses dengan sukses kita akan bahagia atau bahagia kita akan sukses. Sama-sama suksesnya, sama-sama bahagianya, tapi hanya penempatan katanya yang berbeda. Ya. Dengan sukses kita akan bahagia atau bahagia pasti kita akan sukses. Pilih yang mana? Ya. Kalau teman-teman itu meraih sukses, pasti akan bahagia, atau teman-teman itu meraih bahagia, pasti akan sukses. Sukses maka kita akan bahagia, atau bahagia maka kita akan sukses. Bingung ya? Hanya ada dua pilihan. Ya. Kalau yang kami alami, sukses itu ternyata setelah bahagia. Ya. Jangan nunggu bahagia setelah sukses, kelamaan. Ya kalau sukses, kalau tidak sukses, nggak akan pernah bahagia. Tapi kalau orang bahagia terus-menerus, insya Allah akan sukses. Dirinya bahagia, menerima, bersyukur, alhamdulillah, atas pencapaian yang luar biasa, atas karunia Allah yang luar biasa. Sering bersyukur, mengucap syukur, dia bahagia, ya, insya Allah sukses. Tapi kalau orang itu ingin meraih sukses karena nanti kalau sudah sukses pasti bahagia, belum tentu akan bahagia. Kenapa? Sukses butuh perjuangan. Kalau suksesnya lama, berarti bahagianya juga lama. Akan tapi kalau dia nggak pernah sukses, pasti nggak akan bahagia. Makanya paling tepat adalah sukses itu setelah bahagia. Bahagia dulu, baru Anda sukses. Mengapa harus bahagia dulu terus sukses? Kok nggak sukses dulu mas terus bahagia? Nah, masalah tadi pertanyaannya saya balik lagi. Kalau Anda cari sukses dulu baru bahagia, pertanyaannya kalau Anda nggak jadi sukses, kira-kira bisa bahagia apa tidak? Karena kembali lagi ya, umur kita terbatas, waktu kita terbatas. Umur kalau standarnya Nabi ada 62. Kalau dikasih 65, 70 itu bonus plus. Waktu kita juga terbatas 24 jam. Semua orang waktunya sama 24 jam. Bedanya hanya orang-orang yang pintar menggunakan waktu atau orang-orang yang melalaikan waktunya. Kuncinya gini, tak kasih kunci. Sukses itu bukan kunci menuju bahagia. Akan tapi kebahagiaanlah kunci menuju kesuksesan. Ya. Terus bagaimana mas cara bahagia mas? Yo banyak. Cuma ya memang harus belajar, kembali lagi butuh belajar. Ya. Bagaimana cara bahagia? Bahagia itu kalau pengen bahagia, maka kita harus belajar namanya bersabar. Ya. Belajar bersabar. Kemudian juga belajar bersyukur. Tidak hanya mengucap alhamdulillah, tapi juga dalam perbuatan juga. Kalau mungkin orang cuma sekedar mengucap alhamdulillah, banyak yang bisa. Ya, walaupun juga ada yang nggak bisa. Tapi itu salah satu langkah, ya. Mengucap alhamdulillah itu rasa bersyukur juga. Tetapi lebih lengkapnya lagi ketika kita mengucap syukur alhamdulillah disertai dengan perbuatan kita yang baik. Belajar memaafkan, belajar namanya bersedekah,
belajar yang belajar melawan penyakit-penyakit hati. Ya, ini yang paling sulit nih ya. Belajar melawan penyakit-penyakit hati. Kayak apa? Tamak, sombong, ya, kemudian males, ya, ngerusak, ya, cepat puas, putus asa, dengki, iri, dengki, pelit, egois, riak, nggak mau belajar, ya, malas, apalagi banyak banget ya yang jelek-jelek itu wis penyakit hati. Nah, oh Mas kok banyak banget ya? Ya banyak. Makanya kita belajar ya, belajar. Belajar bersabar, belajar bersyukur, belajar memaafkan, belajar bersedekah ya. Tidak usah nunggu ikhlas tapi belajar terus aja terus. Belajar sambil menata hati. Ya, penyakit-penyakit hati ini belajar juga ya. Jika Anda merasa bahagia, maka Anda termasuk orang-orang yang sangat-sangat beruntung. Ya. Pertanyaannya Anda sudah bahagia belum? Malah Mas, boro-boro bahagia, bingung cari duit untuk untuk buat makan. Wah, jangan sampai seperti itu ya. Tetap disyukuri teman-teman. Apapun kondisinya teman-teman sekarang disyukuri ya. Disyukuri nikmat Allah, kita bisa masih diberikan kesehatan, kehidupan, bisa bernapas ya, bisa bertemu ya dengan teman saudara, bisa bercanda dengan keluarga dan sebagainya. Bersyukur bagi diberikan kesehatan dan hidup yang baik, bersyukur ya, itulah modal kita ya. Pertanyaannya kembali, dari tadi kan bilang sukses 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 macam-macam. pertanyaan Pertanyaan gini, Mas, bagaimana sih supaya mendapatkan keberuntungan? Bagaimana sih biar aku bisa cepat sukses? Bagaimana sih supaya daganganku laris? Bagaimana sih biar bisnis aku berkembang? Bagaimana sih biar aku ini menemukan distributor mitra-mitra yang sevisi misi, yang hebat, yang rajin pendidikan? Bagaimana sih, Mas? Pertanyaannya banyak ya. Dan ini kayaknya mewakili hati teman-teman semua ya. Ya apa sih Mas biar laris manis, biar cepat sukses, biar cepat jadi stokis, biar bisnis berkembang. Piye carane? Caranya gampang. Perbanyaklah rekening kebaikan dan hindarilah rekening keburukan. Ini saya gambarkan buku tabungan ya. Kalau pengen cepat buku tabungannya banyak, ya teman-teman harus banyak store ya. Harus banyak menabung. Ya, jangan banyak ngambil tabungannya. Ya, kalau pengen saldo tabungannya cepat banyak ya banyak-banyaklah menabung, kurangi ngambil saldo tabungan. Kalau pengen teman-teman beruntung, pengen teman-teman cepat sukses, pengen teman-teman bisnisnya berkembang, mitranya banyak, ya perbanyaknya lah rekening kebaikan, ya kurangi, hindari rekening keburukan. Apa sih Mas? Rekening kebaikan itu banyak banget. Ini saya kasih contoh ya beberapa ya. Contohnya, kalau Anda seorang istri, maka ketaatan istri pada suaminya. Ini penting sekali karena kembali lagi seorang suami itu adalah imam. Ya, imam Anda dalam sebuah keluarga. Sejelek-jeleknya suami Anda, itu tetap imamnya sampean. Makanya di NASA ini kita kalau bisa menjalankan bisnis NASA dengan cara bersinergi dengan suami. Caranya bagaimana? Mungkin saat ini suami tidak mendukung, ya doakan saja. Ada juga yang sudah mendukung tapi tidak terlalu fokus di NASA-nya ya. Caranya gampang. Ajaklah konsultasi ke Apple, seringlah ajak pertemuan, ya doakan sambil doakan. Insya Allah akan lama-lama bersinergi. Ada lagi ya, ya jalankan ibadah sholatnya tepat waktu, ya ibadah sholat sunnahnya juga jalankan kayak dua tahajud yang sering kita gaungkan, yang teman-teman sering di semangat pagi di grup, sedekah subuhnya, kalau mampu zakatnya juga ya, bakti pada orang tua, bersilaturahmi ini penting juga karena silaturahmi itu memperpanjang usia dan memperbanyak
rezeki dan sebagainya, dan banyak banget ya. Atau gini, saya kasih contoh lagi gambarannya ya. Ini ada sebuah gambar. Mungkin teman-teman bisa sering-sering sering ngalamin seperti ini, ya. Di jalan ada orang-orang tua ya, sudah seput, ya, dagangannya mungkin apa ya, yang nggak begitu, mungkin bagi kita nggak begitu butuh lah ya. Tapi kalau bisa, ini caranya, ini Allah ngasih ngasih petunjuk pada teman-teman. Belilah dagangan mereka walaupun mungkin kita nggak butuh. Karena ini salah satu cara kita meraih kesuksesan. Ini salah satu caranya. Kita namanya juga bisa bersedekah ya. Membeli dagangan mereka walaupun sebenarnya kita nggak butuh. Belilah dagangan mereka, tidak usah mencela. Kalau memang teman nggak butuh, ya nanti bisa dikasihkan pada orang lain yang membutuhkan. Yang penting belilah dagangan mereka. Atau juga belilah dagangan teman kita. Atau juga mungkin kita belilah dagangan saudara kita, tetangga kita. Apalagi kondisi yang seperti ini. Kenapa? Orang-orang seperti ini mereka bukan seorang pengemis yang minta-minta. Beda sama orang yang mungkin memang benar-benar dia mengemis. Tapi orang ini mereka orang yang punya integritas tinggi. Mereka nggak mau mengemis. Mereka bukan pengemis. Mereka cuma mau berdagang, mau berusaha, walaupun usia nggak muda lagi, ya. Karena mereka butuh duit, ya. Yang mereka bisa lakukan hanya berdagang, ya dagangan itu, ya barang itu, ya. Ya hanya itu yang mereka bisa lakukan. Makanya tugas kita, ya belilah dagangan mereka, walaupun kita nggak butuh, ya kita bisa kasihkan barang tersebut pada orang lain yang membutuhkan, ya. Jadi inilah bentuk sedekah yang lain. Tidak hanya sedekah itu kita ngasih uang, tapi dengan membeli dagangan mereka itu juga termasuk sedekah. Apalagi setelah membeli dagangan mereka, kita kasihkan dagangan itu pada orang lain. Atar, Mas Atar, tutupan gini. Salah satu contoh lagi, nggak usah menawar. Ya, ketika kita belanja mungkin di pasar tradisional, ya orang-orang yang mungkin tadi yang di pinggir jalan, ya nggak usah menawar. Kalau bisa kasih lebih, nggak usah disusui, ya. Atau teman-teman juga belanja di Mlijo, ya, atau di warung tetangga dan sebagainya, nggak usah menawar. Udah kasih bayar aja. Insya Allah itu akan menjadi kebaikan pada kita, dan itulah salah satu mungkin penyebab kita nanti juga nggak akan ditawar ketika kita menjual produk, menjual ke orang lain. Ketika kita ke pasar, ketika mungkin belanja ke tetangga, saudara, teman dan sebagainya, nggak usah menawar. Karena ini salah satu cara ya menghindarkan kita ketika kita menjual sesuatu nggak akan ditawar orang lain. Ya ini paling gampang aja ketika teman-teman aja udah di minimarket, di Indomaret, di Alfamart. Apakah pertanyaannya apakah teman-teman menawar ketika belanja di tempat tersebut? Pertanyaannya pasti tidak. Tapi kan banyak orang yang mungkin belanja di tetangganya, temannya banyak nawar. Padahal dia kalau beli di Indomaret tidak pernah nawar. Tapi kalau beli di tetangganya, beli di saudaranya, beli di pasar, beli di apapun itu pasti menawar. Ya ini yang kelirunya di situ. Makanya kenapa kok rezekinya teman-teman mungkin seret, mungkin nggak laris? Ya karena kebanyakan menawar. Ya. Mungkin kita berpikir juga gini, wah dagangan mereka yang mereka jual agak sedikit mahal ya. Nggak masalah, nggak usah mikir mahalnya. Tetap toh dagangan mereka lebih mahal kok. Lebih mahalan Indomaret dan Alfamart ketimbang mereka. Belilah aja, walaupun hanya satu atau dua lah ya. Sebenarnya itu cukup membagikan mereka, karena kita nggak akan tahu, mungkin dia padahal itu butuh banget ya, dagangannya laris ya, dibeli orang karena dia butuh untuk makan dan sebagainya ya. Mungkin kalau bisa ya bayar lebih, atau kita dengan senyum dan sebagainya, itu juga sedekah lagi ya. Tadi saya gambarkan seperti ini ya, yang seperti ini. Kalau seandainya yang jualan seperti ini ya, yang gambar seperti ini, apakah teman-teman tetap nggak mau membeli dagangan mereka? Jawabannya pasti tidak.
Ya. Kalau mungkin tadi kalau kondisinya yang jual orang tua kayak gitu, mungkin teman-teman ada yang nggak beli ya, pasti banyak yang nggak beli. Tapi kalau yang jual yang kayak mbak-mbak seperti ini, pasti banyak yang membeli dan pasti nggak banyak yang menawar. Nah, inilah kebalikannya kita ya, kelirunya kita seperti ini. Ya, walaupun sebenarnya ini salah satu cara marketing, salah satu cara pelayan. Tapi ya mbok yo jangan sampai seperti itulah ya. Nah, karena kondisinya berbeda ya. Jadi ini perlu diwaspadai, perlu di mungkin banyak ya ada yang tertawa sendiri ya. Bener Mas itu Mas, bener banget itu aku itu wah bahaya ini ya. Ini penting banget ini ya, penting banget ya. Bayangin kalau yang jual kayak gini, cantik kemudian tersenyum banyak yang beli. Berbeda kalau yang jual kayak kakek-kakek nenek banyak yang nggak beli ya. Ini sangat-sangat kebalik. Jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Lama tak menghibur anak-anak Indonesia di hari Minggu, Ranger Merah beralih profesi menjadi pedagang asongan. Ini salah satu contoh. Ini bentuk kekreativitas seorang penjual agar dagangannya laris. Nah, ini salah satu contoh. Pedagang asongan, pedagang kecil kayak mereka ini, sebenarnya mereka hanya butuh selisih harga ya, walaupun lebih mahal. Seandainya mungkin di warung mungkin harganya 5.000, mereka jualnya 6.000, 7.000. Ya tidak ada masalah lah. Belilah aja lah. Ya. Kalaupun Anda nggak beli, paling tidak usah mengumpat, tidak usah menjelek-jelekan. Oh, larang ini tidak usah. Ya, karena itu sama saja juga menyakiti hati mereka. Mereka juga butuh cari nafkah dan sebagainya. Kalau bagus ya belilah dagangan mereka tanpa harus menawar. Walaupun Anda mungkin harganya mahal, tidak ada masalah. Karena saya yakin hal seperti ini ketika Anda lakukan, ketika Anda menjalankan bisnis NASA, menjual produk NASA, insya Allah akan laris manis, insya Allah Anda tidak akan pernah ditawar lagi oleh konsumen. Buktikan ya. Kenapa? Ini sudah ada dalilnya ya. Barang siapa melepaskan satu kesusahan di dunia seorang mukmin, ya, maka akan melepaskan dirinya suatu kesusahan di hari kiamat. Wah, kan enak kan? Luar biasa. Termasuk kita membantu mereka juga, ya kan? Barang siapa yang memberi kemudahan bagi orang yang sedang mendapatkan kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Wah, ini double-double lagi. Ya, kayak tadi pedagang kecil, kakak-kakak, nenek-nenek tua tadi, mereka butuh uluran tangan kita beli dagangan mereka, kita sudah membantu mereka, insya Allah akan menjadi bantuan kita baik di dunia maupun di akhirat. Lego rasanya kalau hati ini seperti itu. Makanya teman-teman bersyukurlah teman-teman di NASA bisa belajar seperti ini ya. Tapi bukan bermaksud menggurui, kita saling mengingatkan. Ya, saya yakin teman-teman sangat luar biasa sudah menjalankan seperti ini. Jangan berhenti, teruskan dan tingkatkan. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, ini juga penting juga. Makanya tidak usah banyak gibah, ya, nggak usah banyak ngubis yang aneh-aneh, ya. Jalankan teman-teman fokus, kemudian sering konsultasi, tolonglah mitra-mitranya. Nah, ini teman-teman fokusnya seperti ini, slogan kita sukses berjamaah, maka sukseskan mitranya, insya Allah teman-teman akan merasakan suksesnya di bisnis NASA. Ini kata Bu Sunu ini. Betul Pak, ketika habis bantu orang terbayar dengan closing luar biasa. Nah, bener banget Bu Sunu. Ini penting juga. Insya Allah hal-hal kecil seperti ini walaupun dianggap sepele, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Ya, yang penting kita belajar, insya Allah nanti akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Berusaha istiqomah untuk melakukan zakat dan sedekah. Nah, ini salah satu caranya juga ya. Yang sekiranya sudah mampu nisab haulnya mulailah berzakat. Ya. Kemudian yang hariannya mulailah namanya sedekah, baik sedekah subuh, harian dan apapun itu namanya. Tapi kalau pengen dimampukan, nah ini beda lagi ceritanya. Kalau sedekah kan mampu nggak mampu kan nggak ada masalah, ya. Yang penting kita sedekah. Walaupun sekecil apapun namanya sedekah. Tapi kalau zakat itu ada haul dan nisabnya, ada hitungannya.
Mas sekarang aku alhamdulillah sudah mampu, ya zakat toh. Teman-teman bisa zakat dan sedekah. Sekarang belum mampu, sedekah dulu. Kalau sudah mampu, ya sedekah dan zakat. Tapi apakah zakat nunggu mampu? Nggak usah dulu. Kalau teman-teman ingin dimampukan, maka mencobalah untuk belajar namanya zakat. Kalau zakat kan ada hitungannya. Ya, kalau ingin belajar, nggak usah nunggu mampu. Pokoknya misalnya nih, cara paling gampang, misalnya teman-teman dapat penghasilan, dapat laba, coba dikasih 2,5% diniati dijakati, diniati untuk zakat. Walaupun sebenarnya teman-teman nggak masuk hitungan, haul nisabnya nggak cukup, nggak ada masalah. Dengan harapan kita berdoa, ya Allah, aku zakati ini 2,5% atas labaku, penghasilanku. Semoga suatu saat engkau mampukan. Insya Allah akan dimampukan. Karena kalau mindset kita merasa aku belum mampu, maka teman-teman tidak akan pernah dimampukan sama Allah. Tapi kalau teman-teman itu berjiwa besar, merasa mampu, nah, walaupun sebenarnya hitungannya belum mencapai nisab dan haulnya, lakukan aja. Suatu saat teman-teman akan dimampukan. Nah, itu caranya itu ya. Nah, ini bedanya ya. Kalau berzakat itu fungsinya membersihkan harta, sama halnya kalau kita zakat fitrah, ya. Kalau zakat ini kalau zakat yang kita lakukan sekarang ini adalah zakat mal, zakat profesi, zakat harta. Itu membersihkan harta kita, mensucikan diri, ya, berbagi sama orang yang membutuhkan. Zakat itu ibaratnya proteksi kekayaanmu. Kalau kalau ingin teman-teman berkah, ya, berkah penghasilannya, berkah hartanya, maka zakati, berzakatlah. Walaupun mungkin belum mampu hitungannya, tidak apa-apa, belajar aja. Ya. Maka kalau ingin berkah hartamu, ya zakat toh. Insya Allah nanti walaupun mungkin hartanya nggak seberapa, tapi sama Allah akan diberkahi, akan dicukupin. Banyak loh ya orang yang banyak duitnya itu nggak mampu, atau banyak loh orang banyak duitnya itu nggak cukup. Ya karena apa? Nggak berkah. Makanya kalau pengen berkah, ya zakatin aja 2,5%. Dari mana caranya? Tak kasih contoh paling gampang ketika mungkin teman-teman closingan produk. Misalnya nih closing NSTM. Berapa closing NSTM? 100.000 banyak. Ya kan? Kasih aja zakatnya 2,5%. Berapa sih 2,5% dari 100.000? Ya kurang lebih 2.500 dong ya. Ya kan? Bener nggak? Iya bener. Iya bener, kalau kalau 100.000 kan 2,5% kan 2.500. Ya genpin aja lah 5.000. Minum itu. Minumnya di sana, di depan minumnya. Kan sangat murah sekali kan, cuma 2.500. Kalau pengen banyak lagi ya bisa 5.000 atau 10.000, kan masih banyak untungnya. Nah, ini kita mindsetnya seperti ini teman-teman. Jangan mindset kita pelit, jangan. Untungnya aja 100.000, nggak ada masalah kita zakati 2,5%. Anggap 2.500 atau 5.000 atau 10.000, masih tetap kita untung. Andai kata teman-teman untungnya 100.000, kemudian dijakati ambil 5.000 atau 10.000, kita masih untung 90.000. Kita masih tetap untung, tapi kita dapat kebaikan dari kita berzakat. Kalau 100.000 misalnya untung NSM 100.000, teman-teman kasih 5.000 atau 10.000 ya. Saya bulatkan 10.000. Berarti itu sudah 10%, lebih banyak dari 2,5%. Ya, ini cara paling sederhana kita mulai belajar, mulai dini, sejak dini belajar. Insya Allah suatu saat teman-teman akan dimampukan, ya, diberkahi hartanya, diberi kesuksesan, kaya raya, bisa zakat, benar-benar zakat, ya. Nah, ini ada pertanyaan, Pak, kalau zakat kita berikan ke keluarga dekat boleh nggak? Boleh aja. Ya, kalau zakat itu ada asnafnya loh ya, ada kriterianya lah. Kalau sedekah kan siapapun boleh kan, sedekah yang nggak masalah. Tapi kalau zakat kan ada itu. Kalau nggak salah apa ya, 8 atau 9 asnaf ya yang berhak menerima zakat. Nah, itu coba dikonsultasikan lagi Mbak Neneng ya. Kan ada itu kan kriteria zakat. Ya contohnya kayak zakat fitrah kan ada kriterianya penerimanya, ya kan? Nah, kalau sedekah itu bebas kita berikan ke siapa saja boleh. Walaupun ke orang kaya pun boleh kita bersedekah. Misalnya dalam satu RT itu ada orang kaya, paling kaya sendiri misalnya.
Tapi teman-teman ingin bersedekah, caranya apa? Mungkin saya mau kasih dia lagi sakit atau apa, saya mau kasih sedekah produk NASA atau apapun itu sedekah, boleh-boleh saja. Tapi kalau zakat wajib diberikan sesuai dengan kriterianya. Coba dicek lagi, saya lupa soalnya kriterianya. Mungkin ada tuh ya, kalau nggak tahu apa 8 asnaf apa 9 8 mungkin ya, 8 asnaf ya. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu tolong dipelajari lagi atau tanya ke ustadz setempat atau cari buku tentang buku agama tentang zakat ya, penerima-penerima tersebut tolong dipelajari ya. Kalau sedekah ke siapapun boleh, nggak mandang dia miskin kaya boleh aja. Tapi kalau zakat itu wajib ke penerima yang berhak. Ya, yang jelas fakir miskin pasti ya. Kemudian apa itu orang yang dalam perantauan itu apa namanya? Kok lupa saya. Ya. Oh, musafir, musafir itu boleh dan sebagainya ya. Tolong dicek lagi. Nah, ini salah satu contoh sedekah Jumat. Nah, ini bagus nih. Nih, yang berkata sedekah di hari Jumat itu dibanding sedekah di hari-hari biasa, hari lainnya itu adalah seperti sedekah di bulan Ramadan dibandingkan sedekah di bulan-bulan selainnya. Ini penting. Dahsyatnya sedekah Jumat. Makanya Mbak Lutfi kan pernah ngasih contoh nih. Kalau kalau tiap hari itu teman-teman bisa sedekah subuh ya. Habis sholat subuh masukkan ke kalengnya. Tapi kalau hari Jumat selain sedekah subuh, teman-teman bisa spesialkan yaitu dalam bentuk nasi, yaitu sedekah nasi, yaitu sedekah Jumatnya dalam bentuk nasi. Nah, itu bagus. Nanti bisa dikasihkan ke tetangga, ke mungkin orang-orang tukang beca, transfer tukang beca atau mungkin ditaruh di masjid dan sebagainya. Nah, itu penting juga ya. Ada juga caranya ya, salah satu caranya yaitu perbaiki hubungan suami istri ya. Ini juga termasuk marketing langit tuh ya. Karena apa? Rezeki suami itu tergantung pada istrinya. Kalau istrinya semakin soleha, istrinya kok soleh. Kalau istrinya semakin soleha, maka rezeki suami itu makin dipermudah jalannya ya. Ini penting banget ini. Ya, jadi ini ibaratnya gini loh, saling berdampingan. Makanya kalau suami bekerja di luar, istrinya tinggal mendoakan di rumah. Insya Allah nanti berkah, nanti diberi kemudahan, kelancaran suaminya dalam bekerja, dalam mencari rezekinya. Apalagi kalau 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 suami istri ini bersinergi dalam menjaga bisnisnya akan sangat luar biasa, saling mengingatkan, ya. Si istri mengingatkan suami, si suami mengingatkan si istri mengingatkan suami, si suami mengingatkan istri, saling mengingatkan akan sangat bagus banget. Mas apa bisa? Insya Allah pasti bisa. Yang penting kita sama-sama belajar. Kembali lagi ya, ini bukan masuk menggurui, tapi sama-sama saling belajar. Kami juga masih belajar, Mbak Lufi juga masih belajar, teman-teman juga saya yakin juga masih belajar. Kita itu terus belajar. Kita itu wajib belajar karena belajar itu wajib. Kalau kita belajar, kita akan dapat pahala. Ya, belajar itu mulai buayan, ya, gendongan sampai liang lahat, sampai kita nggak bernafas, sampai kita mati, barulah kita nggak wajib belajar. Makanya belajar itu wajib. Apalagi bisnis itu ya harus belajar. Kalau pengen sukses, kalau pengen laris manis, kalau pengen pokoknya tercapai apa yang keinginannya harus belajar. Belajar ya, konsultasi pada apply-nya, ikut seminar, ikut pendidikan, ikut home sharing, ya. Belajar itu ada yang gratis, ada yang berbayar, pasti itulah ya. Jadi nggak usah ngeluh, nggak usah bosan, nggak usah galau, dan sebagainya. Karena kalau pengen sesuatu yang lebih, maka belajarlah. Ya, ini salah satu contohnya. Ya, perbaiki hubungan suami dan istri. Sang suami minta ridho dengan kebanyakan kan mitra nasab kan adalah seorang perempuan istri, maka selayaknya mintalah doa restu pada suaminya. Insya Allah kalau doa restu sudah digenggaman, insya Allah akan laris manis. Perbaiki sholat lima waktu, perbanyak sholat sunnah, dan perbanyak membaca Al-Quran. Ya, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Oke, dulunya mungkin bolong-bolong, alhamdulillah sekarang sudah mulai baik. Dulunya mungkin nggak pernah namanya bangun malam untuk tahajud, sekarang sudah
mulai sedikit demi sedikit belajar tahajud. Dulunya mungkin nggak pernah dua, ya alhamdulillah sekarang sudah mulai belajar duha. Dulunya mungkin susah sekali baca Al-Quran, nggak pernah hatam-hatam. Sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mulai belajar Al-Quran. Apalagi sekarang alhamdulillah bersyukur banget menjelang Ramadan kita sudah difasilitasi dengan metode ODOT, one day one juice ya. Ada grupnya grup 1 dan grup 2. Sekarang mau dibuka di kloter ketiga. Teman-teman silakan nanti hubungi Mbak Lutfi untuk ikutan one day one juice. 1 hari membaca 1 juz ya. Insya Allah Ramadan ini kita bisa hatam. Karena nggak mudah loh menghatamkan Al-Quran itu. Saya aja kadang setahun cuma sekali. Kalau pas lagi bener-beneran ya. Dulu kalau saya masih bujang itu masih semangat-semangatnya ya. Pas puasaan bisa hatam, tapi pun jarang banget. Makanya ada program One Day One Juice sangat sangat luar biasa. Sekarang sudah berjalan yang kloter 1 sudah berjalan, sudah menginjak juz 13 atau ke 14 sudah hatam. Nah, sekarang yang kloter kedua baru dimulai hari ini. Nah, teman-teman yang belum masuk di kloter 1 dan kloter 2, kita buka kesempatan di kloter ketiga untuk one day one juice, persiapan juga untuk Ramadan. Dan tidak hanya untuk Ramadan kali ini saja, dan seterusnya tiap hari kita saling mengingatkan one day one juice ya. Ya, walaupun mungkin bacaannya kurang sempurna tidak apa-apa, belajar terus karena orang yang membaca Al-Quran terbata-bata itu dapat 2 pahala loh. Ya, pahala dia membacanya dia terus pahalanya dia berusaha untuk memperbaiki bacaannya itu dapat 2 pahala. Lebih banyak pahalanya bagi orang yang sudah lancar ya. Ya itu jangan minder, jangan waduh susah Mas nanti Mas 1 hari 1 juz. Ya, caranya nggak langsung hari itu 1 juz, enggak dicicil ya, mulai habis sholat subuh ya mungkin berapa halaman, nanti habis sholat duhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya khatam. Nah, terus perlahan-perlahan nanti lama-kelamaan nanti teman-teman bisa kok mungkin langsung setengah jam, nggak sampai 1 jam bisa 1 juz selesai ya. Dan itu bertahap, nggak ada masalah, yang penting belajar, yang penting 1 hari bisa 1 juz. Insya Allah nanti pas Ramadan ini teman-teman bisa hatam 30 juz ya. Jadi terus yuk segera daftar ke Mbak Lutfi untuk kloter ketiga ya. Nah, ini yang paling saya sering ingat-ingat nih. Ini yang saya dapat pas ketika sekolah Madrasah Sanawiyah MTS. Kebetulan saya dulu MTS juga. Ini hadisnya seperti ini. Bukan hadis ya. Ini ayat Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7. La in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum ya. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya kalau kamu bersyukur, kalau kita pandai bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat kepada kita. Pasti Allah akan menambah nikmat padamu. Akan tapi kalau kita itu mengingkari ya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, maka sungguhnya azab Allah itu sangat-sangat pedih. Nah, ini yang bahaya di sininya. Kadang kita merasa paling sengsara di dunia, kita paling sial, paling apapun itulah. Jangan sampai seperti itu. Atau kita merasa aku kok miskin ya, temanku kok kaya. Ya, jangan seperti itu. Bersyukur, terus bersyukur apa yang kita hadapi, apa yang kita alami hari ini, bersyukur aja ya. Allah Pak Maha tahu apa yang hambanya butuhkan. Nah, akan tapi tidak hanya sekedar bersyukur. Setelah bersyukur, evaluasi kembali ya. Mungkin ada sesuatu yang kurang caranya ya. Kalau misalnya di Bisnasa kok nggak closing ya disyukuri aja, alhamdulillah hari ini mungkin belum dikasih closing ya. Sambil bersyukur mengucap alhamdulillah, kita evaluasi, oh mungkin cara kita masih ada yang keliru dalam menawarkan produk, dalam menjelaskan produk. Nah, sambil bersyukur sambil di evaluasi caranya, lama-lama nanti insya Allah akan diberikan closing yang sangat luar biasa. Jangan sampai
Kita misalnya mentang-mentang sudah dikasih closingan banyak, berikan kesuksesan, jadi stokis, jadi crown diamond director, penghasilan 1 juta per bulan, lupa bahwa itu pemberian Allah. Sampai-sampai, ini sukses karena aku bekerja keras. Ini bukan karena upline-ku, ini karena kerja kerasku sendiri. Wah, ini namanya mengingkari nikmat Allah. Nah, ini jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Saling kita introspeksi, saling mengingatkan terus ya. Nah, kemudian selanjutnya salah satu contoh lagi yaitu berbakti pada orang tua. Nah, ini luar biasa. Ini kembali lagi kita saling belajar ya, saling belajar, saling mengingatkan. Ya, berbakti pada orang tua, kita minta doa pada orang tua, kita minta restu pada orang tua. Agar kenapa? Agar urusan kita di dunia ini dipermudah. Ya, karena terutama juga doa ibu, karena kan ibu kan 3 kali ya disebutkan ya. Bapakmu, ibumu baru bapakmu. Nah, ibu itu 3 kali loh. Makanya sampai gini ya, surga itu ada di telapak kaki ibu. Nah, ini dahsyatnya luar biasa. Makanya kalau teman-teman yang sudah berkeluarga, berumah tangga, maka suami itu milik ibunya. Makanya ini juga kita sama-sama belajar. Makanya banyak kan berbanggalah ketika punya suami atau istri yang berbakti pada ibunya, itu bagus itu. Jangan malah dicurigai ya, jangan sampai. Karena restunya itu tergantung ibunya. Ya, walaupun bapak juga berperan juga loh ya. Jangan sampai mentang-mentang karena ibunya itu restunya di ibu, bapaknya disepelekan. Jangan, enggak boleh. Orang tua itu ya ibu dan bapak. Nah, kan tapi memang sama Rasulullah itu disebutkan ibu sampai 3 kali. Ibumu, baru bapakmu. Nah, minta doa Rasul sama orang tua, bahagiakan orang tua ya. Ya, walaupun kita mungkin belum mampu ya, sedikit demi sedikit kita bahagiakan mereka. Kalau punya harta, berbagilah sama mereka, cukupi kebutuhannya. Seandainya kita nggak mampu dalam segi ekonomi finansial, paling tidak kita tidak menyakiti hati mereka. Doakan mereka ya. Sambil kita mendoakan mereka, kita juga minta doa restu sama orang tua. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan bisnis NASA ya. Nah, salah satu contoh lagi menyambung silaturahmi. Karena silaturahmi itu dapat mempererat tali persaudaraan, memperpanjang usia, dan membuka pintu rezeki. Ya, kan? Banyak banget kan? Makanya kan konsepnya di NASA itu kalau home sharing kan silaturahmi. Makanya banyak banget teman-teman yang ketika sering ikut home sharing, sering ikut NDO, sering ikut KDI, kebanyakan mereka closingnya pasti sepulang dari itu banyak closingan. Loh mas, kok bisa ya? Apa hubungannya? Ya ini jawabannya. Kenapa? Ketika kita datang ke home sharing, ketika kita ikut datang ke NDO, ke KDI, atau datang konsultasi pada upline, itu secara tidak langsung kita menyambung tali silaturahmi. Kita bertamu, ya, iya kan? Ketika home sharing kita bertamu ke rumah upline, kita bertemu dengan para mitra yang lain yang luar biasa. Akhirnya kita saling bercerita, saling bertukar pikiran. Akhirnya kita menemukan ide-ide yang sangat luar biasa, yang dulunya awalnya kita nggak tahu, ternyata terus kita tahu. Akhirnya kita praktekkan, terjadilah closing yang sangat luar biasa. Makanya silaturahmi itu ya, selain mempererat tali persaudaraan, memperpanjang usia, membuka pintu rezeki kita. Makanya kalau pengen banyak rezekinya ya banyak-banyaklah silaturahmi. Caranya bagaimana? Banyak-banyaknya sering-seringlah konsultasi pada upline, sering-seringlah home sharing, sering-seringlah ikut NDO dan KDI. Selain menuntut ilmu kan menjadi tali silaturahmi ya. Mas, masa sih? Iya bener-bener. Udah. Memang ada gini ya.
pendidikan itu nggak menjamin orang itu sukses. Akan tetapi orang-orang yang sukses di bisnis NASA itu jebolan pendidikan, itu pasti ikut pendidikan, itu pasti pendidikannya rutin, itu pasti dia ikut pendidikannya banyak banget. Pasti karena di pendidikan itu entah di home sharing, NDO, KDI, kita itu diajari mindset yang benar, cara cara berbisnis itu seperti ini dan sebagainya. Ya, itu pasti itu ya. Mas, kenapa sih kok harus memperbanyak rekening kebaikan? Kan tadi itu sudah disebutkan tuh di atas kan belum. Kenapa sih kita harus seperti itu, Mas? Nah, ini saya kasih contoh celengan ya. Contohnya logikanya gini lah. Kalau sama punya celengan, kalau dulu kecil kan punya celengan. Kalau semakin banyak dikasih duit, celengannya dicemplungin duit, entah yang recehan, entah yang kertas. Lama-kelamaan celengan itu penuh dengan duit apa habis? Pastinya penuh dengan duit ya. Kalau kalau celengan itu semakin banyak dikasih duit kan pastinya harus banyak duit ya. Kalau nggak banyak duitnya berarti Anda colongin tiap hari itu ya. Pastinya kalau celengan itu dikasih duit tiap hari, pastinya akan banyak duitnya, akhirnya penuh celengannya. Apa yang teman-teman rasakan? Pastinya sangat bahagia dong ya. Kenapa? Sudah diidam-idamkan kalau celengan ini penuh mau beli baju, mau beli mainan, mau beli ini. Pastinya seperti itu. Terus bagaimana dengan tabungan kebaikan yang rekening kebaikan yang kita perbanyak yang kita lakukan tiap hari untuk bisnis kita? Nah, kembali lagi, rekening kebaikan yang telah kita kumpulin teman-teman itu nanti bisa dicairkan, ya. Loh, emangnya bisa, Mas? Yo bisa banget lah. Karena Allah sudah menjamin itu. Kalau teman-teman berbuat baik pasti akan dapat kebaikan pula. Makanya kumpulin sebanyak-banyaknya tabungan kebaikan teman-teman. Caranya dalam bentuk apa? Ya nanti caranya dalam bentuk teman-teman dikasih kemudahan, ya, dikasih kelancaran, kasih keberuntungan, kebahagiaan. Bisa juga teman-teman dihindari dari kesulitan, dari musibah, mara bahaya, dari fitnah. Ya, pasti itu. Makanya salah satu contohnya ya, saya kasih contoh sedekah. Sedekah itu selain kita dapat pahala pasti, kemudian kita pasti dilipat gandakan hartanya karena memang kalau zakat itu hartanya teman-teman jadi berkah, kalau sedekah itu akan melipat gandakan hartanya. Ya, sedekah itu selain juga kita dapat pahala, kita malah dapat berlipat-lipat ganda keberkahannya apa? Dapat pahalanya selain pahala juga apa namanya balasan dari Allah soal sedekah. Sedekah bisa menolak bala, menghindarkan kita dari menghindar kita dari balak musibah. Misalnya, ketika harusnya pada waktu itu teman-teman terjadi kecelakaan, tapi karena dengan sedekah teman-teman dihindari kecelakaan. Ya mungkin tetap celaka tapi mungkin hanya ringan, mungkin hanya luka ringan. Tapi kalau nggak sedekah, mungkin bisa saja mungkin jadi patah tulang atau bisa langsung meninggal, kita nggak akan tahu. Ya, makanya semakin banyak kita mendapatkan keberuntungan, ya semakin berkur, ya. Nah, intinya terus perbanyak tabungan kebaikan agar kita semakin banyak mendapat kebaikan pula, ya. Ini ada yang keliru hanya tulisan saya ini. Semakin banyak kita mendapat keberuntungan, semakin berkurang saldo rekening kebaikannya. Nah, ini ada yang keliru nih. Ini mohon maaf ya ada salah ketik ya. Jadi intinya gitu. Ya. Jadi perbanyak aja. Nah, misalnya gini, saya Mas pengen target 100 juta per bulan. Nah, maka salah satu caranya imbangkan marketing dunia dan marketing akhirat. Marketing dunianya apa? Ya sama belajar cara jualannya, sama belajar produk knowledge, sama belajar ke pendidikannya, konsultasi pada apa, ikut home sharing dan sebagainya. Marketing lainnya apa? Doa restu orang tua, doa restu suami, ya, wajibnya, sunahnya, sedekah dan sebagainya, jalankan. Insya Allah target akan terpenuhi. Ya. Kenapa? Jika kamu berbuat baik, itu berarti kamu juga berbuat baik pada dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu kembali lagi kepada dirimu sendiri.
Ya, sesuai surat Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Nah, makanya kalau ingin kebaikan menyertai kita, maka berbuat baiklah. Sebaliknya kalau saman berbuat jahat, maka kejahatan akan menimpa diri kita. Nah, itu pasti. Atau kalau yang lagi ini ya, yang sering orang-orang bilang itu karma ya. Lah awakmu kalau kamu berbuat baik ya kamu dapat baik, kalau kamu buat jahat kamu karmanya juga jahat. Nah, ini contohnya nih saya kasih contoh celengan tabungan kebaikan misalnya ini. Ya kalau ada yang sedekah subuh, nah kasih sedekah subuh tabungan kebaikannya. Ada lagi ini tabungan celengan untuk umroh bapak dan ibu misalnya. Nah, itu tabungan kebaikan juga. Karena apa? Kita berusaha untuk membagikan orang tua dengan cara apa? Menabung untuk umrohnya, hajinya bapak dan ibu kita misalnya. Ya. Bismillah lah, insya Allah sesuatu yang kita niati ya, sesuatu yang baik, terus kita niati dengan baik, insya Allah nanti akan sangat luar biasa hasilnya. Ya. Hindari penyakit hati. Kalau hindari penyakit hati, ya segera obati jika kita terserang penyakit hati. Jangan dibiarkan karena penyakit hati itu susah banget. Ya. Penyakit itu susah. Makanya jangan dibiarkan, segera diobati penyakit hati, ya. Kalau penyakit fisik gampang lah, tapi kalau penyakit hati itu susah. Susah. Makanya harus segera diobati. Caranya seperti ini. Kalau kita sombong, lawan dengan rendah hati, belajar dengan rendah hati. Banyak angan-angan ya, kita harus banyak tawakalnya. Kalau kita malas ya lawan kita harus rajin. Kalau putus asa kita harus optimis, harus ikhtiar, ya kan? Kalau kita pelit ya lawannya dengan pemurah, dermawan. Dengan cara apa ya? Sedekah tadi. Karena sedekah itu ya memberikan kita belajar menghindari menjadi orang yang pelit. Nah, dengan cara sedekah, dermawan kan itu kan. Kalau dengki ya caranya ya dengan rasa kasih sayang, ya. Tidak negatif thinking, ya, positive thinking, ya. Kalau kita cepat puas ya lawannya ya maka kita harus punya impian, harus punya cita-cita. Jangan cepat puas, cita-cita setinggi mungkin. Yang penting cita-cita itu bisa bermanfaat bagi orang lain dan sebagainya lah. Banyak banget. Dan ini nih kembali lagi ini butuh belajar emang butuh belajar. Nggak mudah ya, nggak mudah. Kita harus terus belajar terus ya. Mengapa sih kita harus menghindari rekening keburukan? Ya. Kalau rekening keburukan kita harus terus ya, belajar terus, malah harus diperbanyak. Karena suatu saat pasti cair. Ya, contohnya gini, kalau ini sebelum saya ini yang di akhir sesi ya. Kalau tadi contohnya kalau rekening kebaikan itu contohnya berdoa. Ini salah satu contohnya. Ya, berdoa selain tadi sedekah, terus sunnah yang lain, salah satu contohnya yaitu dengan berdoa. Kadang itu ada orang itu gini, saya sudah tiap hari berdoa, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun berdoa, tapi kok sama Allah nggak dikabulkan. Kayaknya Allah nggak cinta sama aku deh. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Karena Allah sudah berjanji. Ketika kita berdoa pasti akan dikabulkan. Apapun doa Anda pasti akan dikabulkan. Hanya saja doa itu terkabul ada waktunya. Karena Allah itu maha tahu kebutuhan hambanya. Dikabulkan ini pasti ada waktunya. Tidak sesuai keinginan hambanya, tidak. Karena Allah maha tahu kalau tak kabulkan sekarang mungkin kamu belum siap. Butuh waktunya nanti misalnya, ya. Makanya berdoalah terus. Jangan bosan-bosan. Berdoa setiap hari, setiap habis sholat,
mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga, mendoakan orang tua, mendoakan mitra-mitranya juga. Karena kembali lagi ingat, kita itu sukses berjamaah. Doakan mitranya agar mereka sukses, insya Allah kita juga akan sukses. Nah, jadi semua itu ada waktunya. Akan tapi kalau pengen doanya cepat terkabul, ya jangan cuma berdoa saja, imbangi dengan cara marketing dunia dan marketing langitnya yang lain. Doa itu senjata utama kita. Sebelum melakukan, berdoa dulu. Bismillah dulu, berdoa dulu, niati dulu. Kemudian lakukan. Caranya marketing dunia, caranya apa? Ya belajar, home sharing, konsultasi, belajar cara marketing online dan offline, belajar presentasi, belajar mengenai product knowledge. Kemudian marketing langitnya belajar juga. Belajar apa? Belajar sedekah, belajar sunnahnya, tahajud Tuhannya, belajar berbakti pada orang tua, minta doa restu suami dan orang tua dan sebagainya. Nah, nanti insya Allah doa-doa teman-teman akan cepat terkabulkan. Itu cara mempercepat doanya. Ya, ya. Tapi harus yakin doa itu pasti akan dikabulkan sama Allah. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, Mas, mengapa kita harus menghindari yang keburukan? Wah, ini jelas harus dihindari dong. Ya, namanya keburukan pasti harus dihindari. Kalau kebaikan wajib didekatin, wajib dilakukan, wajib diperbanyak. Tapi kalau keburukan wajib dihindari sedikit demi sedikit ya, walaupun nggak bisa lah kita langsung blok langsung banyak. Semua butuh proses. Ya, paling tidak sedikit demi sedikit rekening keburukan dihindari. Contohnya apa ya, banyak yang tadi saya sebutkan itu. Ya, misalnya sombong, ya, angan-angan yang tinggi, malas, putus asa, pelit, dengki, iri, cepat puas, zolim misalnya, berbuat curang, nggak apa namanya, banyak banget ya contoh-contoh yang kejahatan, yang nggak baik. Nah, makanya harus dihindari seperti itu. Mengapa harus dihindari? Kembali lagi teman-teman, ya, ini di surat Al-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Nah, teman-teman baca surat Al-Zalzalah. Ini ayat terakhir ya, ayat ke-7 dan ayat ke-8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarrah pun, walaupun sebesar biji sawi, sekecil apapun itu, niscaya Allah akan membalasnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil sebesar zarrah pun, sebesar biji sawi pun, sekecil apapun, niscaya Allah akan membalasnya pula. Nah, ini yang terus terngiang-ngiang. Makanya ya alhamdulillah bersyukur ya teman-teman ya. Di NASA kita sama-sama belajar kebaikan ya, sama-sama belajar. Mungkin awalnya dulu nggak baik ya, sekarang alhamdulillah semakin lebih baik. Dulunya sudah baik, alhamdulillah sekarang semakin menjadi lebih baik lagi. Ya, teman-teman tidak bosannya kita saling mengingatkan, saling introspeksi, saling evaluasi. Ya, kalau kita ada yang salah diingatkan, kalau teman-teman ada yang salah kita juga mengingatkan ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Kalau kita kerjakan kebaikan walaupun sekecil apapun, pasti Allah akan membalas. Sebaliknya kalau kita mengerjakan kejahatan, keburukan sekecil apapun, Allah pasti akan membalasnya juga. Nah, makanya ada konsep di NASA itu multi level pahala. Jadikanlah bisnis NASA itu menjadi multi level pahalanya teman-teman. Caranya bagaimana? Ketika teman-teman berbisnis NASA, maka jalankan bisnis NASA itu dengan cara yang baik dan cara yang benar. Konsultasi dengan apa, ikut pendidikan dan sebagainya. Kemudian ketika sudah punya mitra, ajarkanlah yang baik-baik. Ini loh caranya, cara jual laris manis caranya seperti ini. Cara mempelajari produk seperti ini, cara promosi produk seperti ini yang baik, ya, jangan berbuat curang, jualah sesuai harga konsumen, lebih juga boleh, tidak apa-apa, jangan menjual di bawah harga konsumen,
Jangan ngikut kanan kiri ya. Jangan menyerobot dan sebagainya, macam-macam lah ya diajarin. Ya. Terus juga ajarin juga apa namanya, tabungan kebaikan, marketing langitnya. Yang awalnya dulu nggak pernah tahajud duha, ajarin. Akhirnya mitanya juga menjalankan namanya tahajud duha. Awalnya dulu pelit nggak pernah sedekah, ajarin caranya sedekah. Ya, dulunya mungkin apalah itulah yang buruk, ajarin yang kebaikan. Insya Allah dengan seperti itu, ketika diduplikasi ke seluruh jaringannya teman-teman, kebaikan itu, insya Allah akan kita juga mendapatkan satu kebaikan juga. Bayangkan kalau teman-teman punya mitra 100, 1000, 10.000, bahkan ratusan ribu, jutaan membernya teman-teman, kemudian melakukan kebaikan seperti yang apa yang teman-teman ajarkan, luar biasa multiple pahala ini. Ini namanya ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Kenapa? Ketika kita mati, ya. Ya, ini yang saya ingat juga ketika saya dulu sekolah di madrasah. Idza ma tabnu adama in qata'a amalu illa min salasin. Ketika anak Adam itu mati, maka terputuslah semua amal kebaikannya. Kecuali 3 perkara. Misalnya nih, pada waktu masa hidup dia sholat, ya dapat pahalanya. Ketika mati, ya sudah terputus pahala sholatnya. Ya, ini salah satu contohnya. Maka idza mata banu adama in qata amalu illa min salasin. Ketika anak Adam itu, ketika manusia itu mati, maka terputuslah semua amal kebaikannya kecuali 3 perkara. Kecuali 3 perkara. Apakah itu? Yang pertama shadaqatin jariyatin, yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, yang ketiga au waladin sholihin yad'ulah. Shadaqatin jariyatin berarti sedekah jariyah, amal jariyah. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga au waladin sholihin yad'ulah, doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dinasa itu apa bisa? Bisa. Yang pertama apa? Sodakotin jariyatin, sodako jariyah. Dengan cara apa? Sedekah, zakat, membeli dagangan orang lain yang membutuhkan, ya, membantu saudara dan sebagainya. Dengan cara apa? Ya, dari hasil bisnis kita dong. Jualan selaris-larisnya, jualan NSTM sebanyak-banyaknya, NCX, Roswi dan sebagainya. Laba untung yang kita dapatkan banyak. Jangan lupa 2,5%-nya. Jangan lupa sedekah subuhnya. Jangan lupa sedekah Jumatnya. Jangan lupa bahagiakan orang tua dan sebagainya. Itu amal jariah kita. Apalagi kita bantu fakir miskin, jadi donaturnya. Kemudian bantu yayasan yatim piatu dan sebagainya, jadi donaturnya dan sebagainya. Itu amal jariah kita. Atau kita juga punya mindset, punya cita-cita bangun masjid, bangun musola dan sebagainya. Amal jariah. Kemudian yang kedua, kalau dinasa bisa lagi, bisa. Yang kedua, au ilmin yung tafa'ubi, ya, ilmu yang bermanfaat. Seperti apa? Ya, ketika sama teman-teman punya ilmu tentang bisnis yang baik, tularkan ke mitranya dalam bentuk home sharing, dalam bentuk waktu konsultasi. Ajarin cara ini loh, cara yang baik, cara mempelajari produk. Ini loh cara berpromosi yang baik, cara menawarkan yang baik. Ini loh cara berbisnis yang baik. Ini loh ilmunya. Misalnya ini loh caranya kamu mempercepat bisnis selain ikut home sharing, pendidikan. Ini loh caranya kamu biar cepat terkabul hajatnya. Ini loh tahajud, lakukan tahajud. Kalau kamu pengen dibuka rezekinya selebar-lebarnya, duhanya kamu lakuin loh caranya seperti ini, cara sholat duhanya. Kalau kamu ingin berlipat-lipat, ini loh caranya sedekah, ini loh sedekah subuh, ini loh. Ajarkan ilmu-ilmu seperti itu, ketika mereka mengamalkan, insya Allah ada pahala kebaikan kembali lagi ketika. Oh, luar biasa enggak? Nah, ini yang kita gaung-gaungkan, yang kita slogan kita, bisnis NASA sukses berjamaah, kita cari halalan toyiban, kita cari berkahnya,
Ya, insya Allah jangka panjang luar biasa. Kita wariskan ke anak cucu kita dengan yang baik, ya. Paling tidak. Sekarang kita menjadi orang yang lebih baik dari yang dulu. Kita berbuat baik, kita kebaikan untuk bekal kita. Tidak hanya bekal di masa depan di dunia kita bisa sukses, bekal kita sukses untuk anak cucu kita, akan tapi bekal kita juga ketika kita sudah mati. Karena apa? Kebaikan di dunia kita amalkan semuanya, kita dapat pahala, tapi ketika kita meninggal, kita mati, semua kebaikan itu pahalanya sudah terputus kecuali 3 perkara tadi. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bismillah, niat kita baik, ya. Kita mensukseskan orang lain, semoga kita kecipratan suksesnya juga, kita berbuat baik pada orang lain juga, ya. Bismillah teman-teman, diniati mulai sekarang. Bisnis nasa itu bisnis yang baik, bisnis nasa itu bisnis untuk ibadah, bisnis nasa itu bisnis untuk memberikan manfaat pada orang lain. Bisnis nasa itu kita fungsikan untuk membantu orang lain menjadi lebih baik dari segi ekonomi, dari segi etika, karakter dan sebagainya dan semuanya. Dan bismillah, dengan bisnis nasa ini kita bisa membagikan keluarga, kita bisa membagikan orang tua, kita bisa membantu fakir miskin, anak yatim, ya. Kita bisa membantu ekonomi umat, kita bisa membantu agama kita bisa membantu semua dan intinya bermanfaat bagi orang lain. Bismillah. Bisnis nasa jadikan sebagai perantara kebaikan, ya. Kita semua bagi keluarga kita dan juga perantara kebaikan bagi orang lain. Insya Allah dengan seperti itu, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita cita-citakan, insya Allah akan berakhir dengan sempurna, dengan indah. Jadi kita punya slogan juga, sukses berjamaah, sukses kaya, mulia, dan berkah. Bismillah bersama nasa. Amin amin ya Rabbal alamin. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Alhamdulillah luar biasa, sudah sampai penghujung, ya. Luar biasa, terima kasih atas semua atensinya, terima kasih atas waktunya, meluangkan waktunya untuk belajar bersama malam ini tentang marketing langit. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah materi, salah tulisan dan sebagainya. Mohon maaf, kami juga manusia biasa, tidak luput dari salah, tidak luput dari hilaf, karena manusia tempatnya lupa dan tidak fokus. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon sekiranya ambil yang baik-baik saja dari kami, ketika yang jelek dibuang saja. Karena kembali lagi, kami ingin bisnis adalah multi level pahala, ciptakan pahala sebanyak-banyaknya, buang yang buruk, gunakan yang baik-baik saja. Terima kasih teman-teman, ya. Yuk semangat, jalankan bisnis dengan luar biasa, dengan kerja keras. Momentum minggu depan adalah Ramadan. Kita manfaatkan momentum bulan Ramadan, bulan suci Ramadan dengan penuh gairah, dengan penuh semangat. Bisnis nasa jalan terus, ibadah jalan terus. Kita gencarkan marketing langitnya. Bismillah, berdoalah sama Allah yang sebenar-benarnya doa, minta restu sama orang tua. Semoga kita diberikan jalan kemudahan, kelancaran menuju tangga sukses di NASA. Grow Crown Diamond Director, go passive income 100 juta per bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, wow, NASA luar biasa.